Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada ta'lim kita kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah yang masih memberikan tuntunan kepada kita mengenai betapa berkahnya ketika kita bersedekah, betapa bermanfaatnya ketika kita berinfak. Dan nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan siapa yang akan mendapatkan manfaat paling besar dengan sedekah dan infak yang kita keluarkan. Dan jamaah rahimakumullah, sekali lagi di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan kepada kita bahwa ada sedekah yang kosong, bahwa ada sedekah yang saya sebut sebagai mancing mania, dan juga ada sedekah yang berbuah pahala dan keberkahan yang berlimpah ruah. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari tafsir ini, betul-betul ketika kita yang mencintai dan menyukai, bersemangat atau hobi bersedekah dan infak atau wakaf, mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sumber keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan tafsir, kita lihat terlebih dahulu ayat 269 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Jamaah rahimakumullah, ketika kita lihat tafsir, maka al-hikmah di sini banyak sekali penafsirannya. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi barang siapa yang diberikan oleh Allah hidayah untuk mau membaca Al-Quran, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semangat untuk menghafal Al-Quran, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan yang banyak. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah untuk mencintai Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang begitu banyak. Dan kemudian ada makna al-hikmah yang lain seperti yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain, yu'til hikmata ay al-ilman nafi'a al-muaddiya ilal amali. Hikmah dalam tafsir Jalalain dikatakan adalah ilmu yang bermanfaat yang menyebabkan seseorang beramal. Nah, ini menarik hadirin sekalian. Jadi hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat yang mendorong seseorang untuk beramal berdasarkan ilmu itu. Dan saya doakan bahwa kita semua yang ada di Majelis Ta'lim Madinah Quran ini mudah-mudahan
dapat makna dan kandungan ayat ini. Kita belajar bersama-sama, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kemudian ilmu yang bermanfaat itu kita amalkan. Jadi singkatnya, ketika seseorang mendapat ilmu, kemudian diamalkan, maka dia sudah mendapat al-hikmah. Dia sudah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan hikmah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan faqad utiya khairan katsira. Dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan di dalam tafsir Jalalain disebutkan khairan katsira itu limasirihi ila sa'adatil abadiyah. Kenapa dikatakan mendapatkan kebaikan yang banyak? Karena orang itu nasibnya adalah kebahagiaan yang abadi. Nah, jamaah rahimakumullah, berbicara kebahagiaan yang abadi, ini maksudnya adalah kebahagiaan di dunia yang berlanjut dengan kebahagiaan di akhirat. Nah, inilah yang disebut dengan kebahagiaan yang abadi. Bagaimana tidak beruntung ketika seseorang yang di dunianya hidup bahagia, lalu kemudian jamaah rahimakumullah di akhirat juga menjadi bahagia. Yang rugi adalah orang merasa bahagia di dunia, tetapi dia tidak mempedulikan Allah dan Rasul-Nya, sehingga larangan kemudian dikerjakan, perintah kemudian dianggap tidak penting atau diletakkan di dalam skala prioritas yang jauh di bawah, lalu kemudian dia asyik dengan dunianya, dia bahagia di dunia, tapi kemudian sengsara di alam akhirat. Jamaah rahimakumullah, prinsip kita adalah bahagia di dunia dan kemudian hidup di dalam surga. Jamaah rahimakumullah, inilah kebahagiaan yang abadi. Karena jamaah rahimakumullah, kebahagiaan itu sebetulnya bukan dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Kebahagiaan itu ditentukan dengan hati kita. Apapun yang ada di sekeliling kita, ketika hati kita merasa bahagia, maka semuanya akan menjadi indah kita rasakan. Nah, karena itu, bahagiakan hati kita, insya Allah hidup kita pun akan bahagia. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tetapi jamaah rahimakumullah, dalam tafsir Jalalain dikatakan, tidak ada yang bisa mencerna ini, kata Allah, menjadikannya sebagai nasihat, menjadikannya sebagai tuntunan, illa ulul albab, kecuali ashabul uqul, kecuali orang-orang yang memiliki akal. Bukan memiliki otak, tetapi memiliki akal. Karena otak dan akal itu adalah hal yang berbeda. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 270. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang infak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh wa ma lizzalimina min ansar. Yang artinya adalah apa yang kalian infakkan atau apa yang kalian nazarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Wa ma lizzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan ada yang menolong mereka. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ini yukhbiru ta'ala bi annahu alimun bi jami'i ma yaf'aluhu al-'amiluna minal khairat minan nafaqati wal mandhurat wa tadmanu dhalika mujazatuhu 'ala dhalika awfara al-jaza'i lil 'amilina lidzalik ibtigha'a wajhihi wa raja'a maw'udih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang mulia ini memberitahu kepada kita bahwa infak kita, nazar-nazar kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian setelah diketahui, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa Allah akan memberikan balasan selama infak dan nazar tersebut dilakukan dengan niat untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga di sini kita mendapatkan tuntunan lagi bahwa ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, kita tidak mengharapkan apapun selain
balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang boleh kita harapkan. Tapi balasan dari manusia atau sekedar ucapan terima kasih dari manusia karena telah bersedekah, membantu, telah berinfak, membantu, maka itu semua adalah sesuatu yang tidak pantas kita harapkan. Dari sisi pemberi, tidak boleh kita mengharapkan balasan selain balasan dari Allah. Tapi dari sisi penerima, ada adabnya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ashkarukum lillah, ashkarukum linnas." Orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai berterima kasih kepada manusia. Jadi, jangan salah menempatkan hadis ini. Hadis ini ada pada posisi orang yang menerima. Sedangkan orang yang memberi tidak mengharapkan apapun, bahkan ucapan terima kasih. Jangan mengharapkan ucapan terima kasih ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ketika kita membantu. Para ulama salaf bahkan, jamaah rahimakumullah, tidak mau diucapkan terima kasih. Karena beliau-beliau menganggap bahwa itu adalah potongan dari pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika hati ini tergerak mengharapkan terima kasih. Ini dari sisi pemberi. Namun dari sisi penerima, adabnya adalah wajib berterima kasih. Dan bahkan baginda Nabi mengatakan, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti dia orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, wa ma lizzalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim tidak ada penolongnya. Jamaah rahimakumullah, kita banyak lihat orang-orang zalim kok kompak, orang-orang zalim kok kuat, orang-orang zalim kok membela satu sama lain, itu di dunia. Wa ma lizzalimina min ansar, ini berlaku di akhirat. Ay yaumal qiyamati yunkidhunahum min adzabillahi wa niqmatih. Pada hari kiamat, tidak ada yang akan menyelamatkan mereka, tidak ada yang akan membela mereka, tidak akan ada yang menolong mereka dari azab Allah dan dari murkanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau di panggung dunia, bisa saja kemenangan itu di tangan orang-orang zalim. Di panggung dunia, bisa saja kekuasaan itu ada di tangan orang-orang yang zalim. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan mereka. Sedang, jamaah rahimakumullah, memberikan janji kehancuran mereka di hari akhirat. Karena di hari akhirat Allah sudah menyiapkan untuk mereka azab yang pedih dan tidak akan ada yang bisa menolongnya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita dari hal yang seperti ini. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan tuntunan mengenai sedekah dan infak. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdus sadaqat, kalau kalian menampakkan sedekah, fatuzhiruha wa takunu alaniyatan haitsu kana al-qasdu biha wajhallah. Kalau kalian, kata Allah, bersedekah secara terang-terangan, namun secara terang-terangan niatnya adalah menggapai ridha Allah. Niatnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Fani'immahi, maka sangat baguslah itu dilakukan. Fani'immahi, bagus sekali dilakukan. Nah, ini jamaah rahimakumullah menepis keraguan-raguan. Ayat inilah yang menjadi fondasi terkuat bagi orang yang ingin sedekah. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, lakukan. Jangan takut riya. Disebut nama nanti riya. Jangan, jamaah rahimakumullah. Yang penting kontrol hati dan niat kita.
Saya mau menyumbang semen untuk masjid umpamanya. Sebanyak 100 sak. Diserahkan kepada pengurus masjid. Lalu kemudian oleh pengurus masjid diumumkan pada hari Jumaah bahwa Bapak Haji Fulan menyumbang 100 sak semen untuk pembangunan atau renovasi masjid. Ketika disebutkan itu, jamaah rahimakumullah, hendaknya orang yang disebut namanya itu tidak ada rasa apa-apa, tidak senang, kemudian tidak membumbung perasaannya, biasa saja. Bahkan banyak beristighfar, astagfirullahalazim, karena syaitan pasti akan menggodanya. Namun selama niatnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah fani'immahi. Allah memujinya dan mengatakan betul-betul bagus perbuatan itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kemudian yang bersedekahnya sembunyi-sembunyi, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan sedekah itu dan kemudian engkau berikan kepada fakir miskin. Nah, ini jamaah rahimakumullah, kita saksikan di sini ayatnya sangat fokus. Kalau kalian bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan diberikan kepada fakir miskin. Sekali lagi, sedekah sembunyi diberikan kepada fakir miskin. Allah sebutkan fuqara, kepada orang-orang fakir. Kalau kita bilangnya fakir miskin. Padahal jamaah rahimakumullah secara syar'i fakir dan miskin itu berbeda. Fakir itu adalah orang yang tidak punya mata pencaharian, tidak ada yang menjamin kebutuhan hidupnya, dan dari 10 kebutuhan pokoknya, dia hanya mampu memenuhi kurang dari separuh. Nah, ini yang disebut dengan kategori fakir. Sedangkan miskin, orang yang punya mata pencaharian, punya income, lalu kemudian dari 10 kebutuhan pokoknya, dia hanya bisa memenuhinya sedikit dari separuhnya. 6, 7, seperti itu. Nah, ini masuk dalam kategori orang miskin. Nah, dalam ayat ini disebutkan watu'tuhal fuqara, dan kau berikan kepada orang-orang fakir. Artinya orang-orang yang betul-betul sangat amat membutuhkan apa yang kita berikan. Kata Allah, fahuwa khairul lakum. Maka afdal ini daripada sedekah terang-terangan. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini harus kita bedakan. Ketika Allah mengatakan sedekah terang-terangan, Allah tidak mengkhususkannya untuk fakir, tapi begitu sedekah sembunyi, Allah mengkhususkannya diarahkan kepada orang fakir. Kesimpulannya, jamaah rahimakumullah, sedekah terang-terangan boleh saja kepada siapapun, termasuk orang fakir. Ke masjid boleh, ke pesantren boleh, ke tempat-tempat lain silahkan. Tetapi ketika seseorang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, lalu kemudian diserahkan kepada orang fakir secara sembunyi-sembunyi, diserahkan pada orang fakir, fahuwa khairul lakum, afdal min sadaqatil alaniyah, lebih afdal dari sedekah terang-terangan. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika saya membaca ayat ini, Masya Allah, luar biasa. Terbukti di alam nyata betapa banyak orang-orang fakir yang dieksploitasi oleh orang-orang kaya, di mana mereka itu tidak mementingkan pahalanya, tetapi mereka mementingkan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Contohnya, jamaah rahimakumullah, pada masa kampanye misalkan, ada orang tertentu mendatangi orang fakir, kemudian difoto, kemudian diliput oleh kamera, lalu kemudian ini disebarkan dengan niat supaya orang itu mendapat dukungan lebih luas dari masyarakat, karena dianggap memperhatikan orang fakir. Dan setelah jadi, dapat jabatan, dapat kedudukan, tercapai apa yang ditargetkan, maka kemudian dia pun menjadi sangat berjarak dengan orang-orang fakir. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau melihat seperti ini, maka jauhi orang itu.
Artinya jauhi bukan jamaah rahimakumullah dihindari. Jauhi perbuatannya. Jangan ikuti sedekah seperti itu. Itu maksud saya. Tetap nasihati dia. Kalau kita bisa ada kedekatan, nasihati, ingati, ya, ingatkan. Tetapi perbuatannya dalam bersedekah itu jangan menjadi patokan kita. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian sembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada orang fakir, maka itu lebih afdal bagi kalian dibandingkan kalian bersedekah kepada orang fakir secara terang-terangan. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita sedekah ke masjid, kita infak ke masjid atau ke pesantren atau ke panti asuhan, panti yatim dan lain sebagainya, jamaah rahimakumullah, secara terang-terangan silahkan. Tetapi ketika kita ingin memberikan sedekah kepada orang fakir, maka jamaah rahimakumullah yang afdal adalah sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu bisa bentuknya bermacam-macam. Bisa sembunyi-sembunyi itu hanya satu keluarga yang mengetahui. Atau hanya suami saja yang mengetahui. Dan istrinya. Seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini lebih afdal dibandingkan memberi sedekah kepada orang fakir secara terang-terangan. Jadi jangan dibandingkan sedekah kepada orang fakir dengan wakaf kepada masjid atau pesantren dan lain sebagainya. Yang afdal dalam ayat ini bersedekah, berinfak secara sembunyi-sembunyi kepada orang fakir. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita bersedekah kepada masjid, wakaf di masjid dengan niat wajhullah, dengan niat mengharapkan ridha Allah, maka itu adalah yang afdal. Dan saya sangat sarankan jamaah rahimakumullah, sedekah kita ini dua-duanya ada, terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Jamaah rahimakumullah, sedekah yang terang-terangan ada. Sedekah yang sembunyi-sembunyi untuk orang fakir juga ada. Apa ganjaran dari Allah? Wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum artinya adalah daf'ul iqab. Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan, akan mengampuni dosa-dosa kalian yang kalian miliki. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Allah melihat niat-niat kita. Allah menilai niat-niat kita. Meskipun lisan kita mengatakan, saya bersedekah lillahi ta'ala. Tetapi hati kita berujar bahwa saya bersedekah supaya saya mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat. Maka yang Allah nilai adalah hati kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung niat-niatnya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, semakin jelas dan semakin lengkap tuntunan dari Al-Quranul Karim bagaimana kita bersedekah yang mendatangkan keberkahan. Hindari, jauhi sedekah yang kosong dan sia-sia. Hindari dan jauhi sedekah ala mancing mania. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satarta. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang memiliki rencana ya Allah, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Kalau terima fikum kasih. Buya. Barakallahu Ya, fikum, jamaah. barakallahu fikum, barakallahu.